102,8 Saranggawa FM masih di siaran pagi. Saat ini sudah masuk di jam ketiga. Sudah di jam 9 lewat 5 menit. Selamat pagi, hari Senin 21 November 2022. Selamat pagi buat, wah sudah ada yang nonton nih. Mudi pribadi, ada Rafli Ramadan. Sehat-sehat semuanya ya. Kita masuk di segmen Pemkab Serang Menyapa. Tadi kita sudah share posternya Pemkab Serang Menyapa, di mana Pemkab Serang akomodir masukan kenaikan UMK 2023 dari berbagai aliansi dan juga elemen. Nah, kita akan coba ngobrol mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Ibu Diana Ardianti Utami. Yang akan mewakili adalah Bapak Iwan Setiawan SEMM, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek ya di Snaker Trans Kabupaten Serang. Nah, ini terkait dengan Pemkab Serang, di mana mengakomodir semua masukan bukan hanya dari pengusaha, tapi juga tentu saja mengakomodir aspirasi ya dari buruh terutama, di mana tadi saya baca ada sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam aliansi Serikat Pekerja Kabupaten Serang yang mendatangi kantor Bupati berdasarkan penghitungan PP nomor 36 tahun 2021 ya untuk penetapan UMK. Nah, ini sudah nonton kayaknya Pak Iwan, Pak Kabit, kita coba invite dan disampaikan juga bahwa sebelumnya di Snaker juga sudah melakukan prapleno ya. Assalamualaikum Pak Kabit. Waalaikumsalam. Ya jelas Bu. Ibu Nah, Fitri atau Bu Nadia ini kita? Saya Fitri Pak Kabit. Oh Ibu Fitri ya. Betul, betul. Alhamdulillah nih, suaranya udah jelas ya Pak, kedengeran ya Pak Kabit? Alhamdulillah, jelas. Baik, nah ini di Snaker Trans salah satu OPD yang di akhir tahun lumayan cukup pusing ya. Salah satu OPD yang juga lumayan concern nih terkait dengan pembahasan UMK. UMK di Kabupaten Serang terutama. Bahkan ini bukan hanya di Kabupaten Serang, se-Indonesia bahkan ya Pak sedang menggodok memformulasikan kenaikan UMK di tahun depan. Nah, sejauh ini sebelum kita masuk ke tema, sudah sejauh apa nih Pak persiapan dari rekomendasi UMK dari Kabupaten Serang sendiri, arahan dari Ibu Bupati? Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Fitri, para pemirsa yang berbahagia. Kami dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang tentunya dalam tiap di penghujung tahun selalu mengadakan upah minimum kabupaten. Nah, untuk membahas upah minimum kabupaten untuk tahun 2023, kami di Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan prapleno Pak, Bu Fitri. Kami mengadakan prapleno pada tanggal 15 November kemarin dengan Dewan Pengupahan Kabupaten ya, untuk bagaimana tahun 2023 ini tentang kenaikan UMK. Tentunya ada beberapa hal para serikat pekerja, serikat buruh atau asosiasi pengusaha APindo itu memberikan masukan-masukan dalam Dewan Pengupahan Kabupaten, yang mana dari serikat pekerja sudah memberikan masukan-masukannya tentunya untuk upah minimum kabupaten di tahun 2023 ini dampaknya memang adanya kenaikan upah BBM ya, BBM dan juga sembako. Begitu juga ada lagi baru ini STB ya, setbox itu yang juga buat TV digital ya. Iya, TV digital menambah untuk menambah ini lagi ya, beban untuk khususnya para pekerja juga ingin bahwa pemerintah agar memberikan kenaikan, tapi dari serikat pekerja menginginkannya 13%. Nah, tapi untuk serikat untuk asosiasi pengusaha APindo itu menginginkan ya sesuai dengan ketentuan mengacu kepada PP 36 tahun 2021 karena juga bahwa pengusaha juga terkena dampak ya dari ya mungkin kemarin juga masalah COVID belum pulih semuanya gitu.
Betul. Sehingga kami hanya menampung dalam pembicaraan di Dewan Pengupahan tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten, bahwa uh, pleno nanti kita minta petunjuk dari kementerian dan provinsi Hmm. Banten. Jadi Hmm. kita Hmm. sampai saat ini juga udah menunggu dalam hal instruksi dari kementerian maupun dari provinsi. Begitu Bu Fitri. Jadi menunggu instruksi. Baik. Nah, kalau sebagai acuan di 2022 UMK Kabupaten Serang di angka berapa nih Pak Kabit? Kalau di Kabupaten Serang pada tahun 2022 ini kita 4.215.180,86 ya. Ini 2022 ya. Nah, ini ada Ya, kemungkinan juga masih belum tahu formulasinya begitu karena memang masih menunggu arahan dari Kemenaker. Namun untuk tenggat waktu usulan UMK sendiri katanya dimundurkan begitu ya Pak, yang awalnya 30 menjadi 7 Desember. Begitu ya Pak Kabit? iya, kami ada instruksi dari kementerian adanya peraturan Menteri Kementerian Tenaga Kerja Permenaker nomor 18 tahun 2022 bahwa untuk upah minimum provinsi itu di tanggal 28 November Ya. upah minimum provinsi. Tapi untuk upah minimum kabupaten di tanggal 7 Desember. Tanggal 7 Desember. Jadi memang masih Ya, ada perpanjangan waktu, mungkin masih ada beberapa masukan begitu ya Pak Kabit ya. Jadi diberikan waktu yang lebih longgar, dimundurkan kurang lebih 1 minggu begitu. Nah, betul. terkait dengan menampung aspirasi, kemudian mengakomodir dari beberapa masukan, baik itu dari para serikat kerja, apalagi Kabupaten Serang kan dikenal sebagai industri begitu ya, lumayan cukup banyak beberapa kawasan industri yang juga concern pastinya para serikat kerja tersebut untuk juga memberikan masukan begitu, dan juga Pindo juga tentu saja didengar begitu masukannya. Apa saja sih Pak yang mungkin saat pra pleno kemarin masukan-masukan yang diakomodir dari Kabupaten Serang sebagai rujukan atau mungkin usulan nanti ke depan? Ya, dari Serikat Pekerja memang pada hari Jumat kemarin sudah audensi ya dengan Ibu Bupati Mhm. dan juga ada Pak Sekda, Pak Asda, begitu juga Ibu Kadis untuk kenaikan upah minimum kabupaten di tahun 2023. Para Ya. aliansi serikat pekerja serikat buruh ini menginginkan bahwa banyak yang harus diceritakan ya untuk kenaikan-kenaikan ini alasan-alasannya, terutama dari BBM tersebut gitu. Dan Mhm. juga sembako dan juga Mhm. yang tadi itu ya set box itu digital. Mhm. Dan tambah Jadi juga ada resesi katanya Pak Kabit. betul. Jadi kalau misalnya ini diakomodir, mudah-mudahan dari serikat menginginkan kenaikannya 13%. Hmm. Iya. Tapi kami dari Sudah Dinas Tenaga Kerja kan menunggu instruksi dari kementerian dan instruksi dari provinsi. Kemenik. Betul, Iya. betul, betul. Kalau dari Semuanya UMP ditampung. sendiri, ditampung, Kalau UMP diakomodir lebih ya, dulu. betul. Jadi UMP itu adalah keputusan dari gubernur upah Hmm. minimum provinsi. Nah, itu mungkin juga sama juga yang mengikuti Menunggu. instruksi dari pusat. Tentunya Jadi Kementerian UMP Tenaga pun Kerja. juga belum. Betul, betul. Berarti Betul. UMP pun juga memang masih belum diumumkan oleh PJ Gubernur begitu ya, besaran untuk provinsi. Jadi menunggu baru nanti usulan dari kabupaten kota. Nah, Pak Ya. Kabit, terkait dengan formulanya kan sampai saat ini masih menunggu arahan dari Kemenaker. Namun ada pertimbangan tentu saja, kemudian juga data-data yang dibutuhkan salah satunya dari BPS. Nah, ini seperti apa dari Disnaker Kabupaten Serang sendiri mencari data, kemudian juga mencari formula yang tepat begitu, berapa sih kenaikan yang mungkin juga akan diusulkan begitu. Apalagi mungkin data-data yang dibutuhkan begitu dari BPS salah satunya. Ya, kalau untuk dari nominal BPS itu kan melihat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kami Mhm. menunggu juga dari provinsi nanti memberikan berapa inflasinya, berapa pertumbuhan ekonomi itu nanti
ke kabupaten kota, Bu Fitri. Hmm, Nah, hmm. Baik. iya, Jadi menunggu menunggu data terbaru rilis dari BPS begitu ya, ya, sebagai betul. salah satu rujukan juga untuk berapa sih kenaikannya. Tapi dalam artian ada kenaikan berarti ya Pak Kabit ya. Namun untuk nominal berapa persennya memang masih belum diketahui begitu ya Pak Kabit. Ya, sepertinya ada kenaikan, cuman berapa kami belum Nah, bisa memberikan berapa besarnya. Iya, berapa besarnya? Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi begitu ya Pak Kabit. Apa betul. win-win solution begitu ya. Tidak memberatkan pengusaha, namun juga bisa melihat kesejahteraan dari para buruh harapannya begitu ya Pak Kabit. Iya, betul Mbak Fitri. Jadi tinggal menunggu berarti masih ada waktu sekitar 2 minggu kurang ya Pak Kabit kalau misalkan melihat tenggat waktu hingga di 7 Desember. Ya, kami nunggu dari provinsi dulu. Provinsi Hmm, akan mengeluarkan UMP. Nah, setelah mm-mm. UMP itu mungkin langsung nanti ke UMK-nya. UMK, Kalau UMP, usulan ya. dari masing-masing. Nah, itu kan usulan begitu ya Pak. Disetujui atau tidaknya nanti juga berdasarkan dari gubernur begitu nantinya. Betul, Bu Fitri. Mbak Fitri. Hmm. Jadi masih kalau misalkan banyak yang tanya bocoran, jadi belum ada nih ya Pak Kabit ya. Sepertinya belum, Bu. Kami juga menunggu ini. Masih menunggu. Jadi nanti menunggu Iya. dari UMP dulu yang ditetapkan dari pihak provinsi. Saya coba izin baca komen ya Pak Kabit ya Pak. Ini ada Raffi Ramadan. Eh, Hmm. Selain dikutip dari data juga nih Pak Kabit, riset Serang termasuk kota termahal katanya biaya hidupnya. Ini mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan juga nih. Biaya hidup termahal juga katanya kota Serang nih Pak Kabit dan sekitarnya. Iya, 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 iya. Ini bisa jadi Ah, acuan juga tidak katanya. iya, memang kita bergandengan dengan Kota Serang ya. Nah, Iya. Nah, baik. mudah-mudahan ya kenaikannya juga kita bisa Mhm, semuanya bisa menerima lah ya. Mudah-mudahan mhm, dari uh, pusat maupun dari provinsi. mhm, 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 Iya. mhm. Oke. Terkait dengan komentar PHK gimana nih Pak Kabit? Ini ada yang komen nih. Bagaimana Pak Kabit menyikapi atau komentar banyak PHK? Ya, kalau untuk khusus di Kabupaten Serang, PHK ini masih normal ya, Bu Fitri. Mhm, 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 Jadi mhm, belum ada yang signifikan seperti waktu ada mhm. COVID itu memang agak banyak ya Betul, pada tahun betul, betul, 2020. Tapi di betul, tahun betul. sekarang PHK ini ya seperti belum ada gejolak yang signifikan. Mudah-mudahan kembali bangkit para pengusahanya, jadi tidak ada PHK, kemudian juga kesejahteraan buruh juga bisa meningkat begitu ya. Nah, Ya, berarti saat ini masih menunggu rencana pleno kapan lagi nih Pak Kabit? Setelah pra Uh, pleno. ya kalau pra pleno kita sudah ya kemarin Mhm. tanggal 15 November, tapi nanti mungkin langsung pleno, Bu Fitri. Hmm, Uh, langsung pleno ya untuk tadi. iya. Apakah nanti akan ada agenda audiensi lagi Pak Kabit? Saya rasa mudah-mudahan ya tidak ada audiensi. Kita hanya tinggal Jadi menunggu langsung. saja, menunggu dari Hmm. pusat maupun dari provinsi. Gitu. Menunggu dari pusat dan provinsi. Nanti kita coba update lagi informasi selengkapnya mendekati itu ya Pak Kabit. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terakhir mungkin Iya, Pak, apa yang ingin disampaikan khususnya untuk para buruh, kemudian juga mungkin pesan yang disampaikan juga untuk para pengusaha dan juga masyarakat khususnya di Kabupaten Serang. Mangga Pak Kabit. iya, terima kasih bahwa kita dalam hal uh, menginginkan suatu kenaikan ya. Ini perlunya suatu komunikasi dan harus kita sinergi untuk komunikasi yang intens ya. Hmm, Seperti pesan dari Ibu Bupati bahwa kita harus banyak komunikasi daripada demo. betul. Jadi kita hanya bisa ada apa sinergi bahwa semuanya bisa dibicarakan di meja ya. Iya, Jangan sampai demo-demo lagi lah gitu ya. Itu betul, saja. betul, Terima betul. kasih. Mudah-mudahan mendapatkan win-win solution begitu ya Pak Win-win Kabit ya. solution.
mendapat betul. jalan tengah agar tidak memberatkan kedua belah pihak begitu. Mudah-mudahan juga dari pengusahanya bisa lancar begitu ya dan tidak ada pengurangan, Iya, kemudian memberikan kewajiban dan buruh pun juga menerima haknya dengan betul begitu ya sesuai dengan iya, tadi. Nah, ini iya. tentunya akan ditetapkan nanti kalau sudah pleno, sudah disahkan akan diterapkan di 2023 ya Pak Satu Kabit ya. Januari Januari 2023. 1 Satu Januari Januari. 2023. Nah, nanti Iya. kita akan coba update lagi. Mudah-mudahan ada kenaikan. Besarannya berapa, formulnya berapa, masih menunggu arahan dari Kemenaker. Begitu ya Pak Kabit ya? Siap, iya Bu Fitri. Ya. Baik, nanti kita coba akan ngobrol-ngobrol lagi setelah sudah ada kepastian begitu ya Pak, formula yang tepat untuk Kabupaten Serang. Namun yang saat ini semua masukan sudah diakomodir oleh Ibu Bupati dalam hal ini Disnaker juga akan disampaikan ke PJ Gubernur ya dalam hal masukan begitu usulan kenaikan UMK 2023. Terima kasih banyak Pak Iwan Setiawan, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnaker Trans Kabupaten Serang. Salam buat teman-teman Pak, sehat Ya, selalu. Mudah-mudahan amin. lancar segala urusan dan kegiatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Sergel, tadi sudah disampaikan bahwa sudah melakukan pra pleno. Jadi sudah mengundang audiensi begitu ya dengan Ibu Bupati, kemudian juga para ASDA, menerima segala masukan, menampung terlebih dahulu, kemudian menyampaikan ya. Sudah menjadi rujukan untuk memberikan formula yang tepat ya di 2023. Karena memang masih ada waktu, tenggat waktunya di 7 Desember begitu untuk usulan UMK dari masing-masing kabupaten kota yang akan diserahkan ke meja gubernur. Nah, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan win-win solution, bisa diterima dari kedua belah pihak. Mudah-mudahan tidak kembali terjadi penolakan ya, tapi ya mudah-mudahan ini yang terbaik ya. Kita menunggu saja arahan dari Kemenaker. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Ini baru awal karena masih pleno, tapi kita sudah mendapatkan kejelasan tadi apa saja yang menjadi masukan dari teman-teman serikat pekerja, kemudian juga dari para buruh ya. Ada Oh, Ibu Kadis yang nonton. Assalamualaikum Ibu Kadis. Ini sedang ada kegiatan Ibu Diana Ardianti Utami baru tadi kita sudah live. Mudah-mudahan sehat ya Bu Kadis. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu Kadis yang langsung ya. Ada TB Supriyatna juga, ada Kis, ada Kak Estia, ada Putri Abigail, ada Nurlina, ada Hendra, ada Non Eva, ada Rafli Ramadan. Kalau tidak salah ini sudah disampaikan langsung oleh PJ Gubernur ya terkait dengan isu Nikomas dan pabrik besar yang kabarnya hengkang, tapi tidak ya, sudah dijawab bahwa ekspansi kalau tidak salah. Kemudian juga ada El Eva, ada Irfan Saputra, ada Dedi Suhandi, kemudian ada Mufi Hair, ada Maisha, kemudian juga ada LPM Wisma, ada Juanita, ada Raka, wah banyak yang nonton nih, ada Tati Sumiati, ada Askanur, ada Mega Rani Duwina dan lain-lain, ada Bayu Nurrahman dan lain-lain ya. Kita nggak bisa sebut satu persatu.